Gue bilang kan, dengan sotoynya, dengan pedenya gue bilang, "Iya, lu nggak usah khawatir config map itu auto update, lu tinggal update config map-nya, lu bakal langsung service lu bakal dapet itu value environment variable yang lu set di config map. Jadi nggak usah lu deploy ulang service-nya," gitu. Anjing, goblok banget gue bangsat. Video ini sekedar hanya rekaman gua, mengevaluasi tahun 2025, dan melihat ke belakang apa yang terjadi di 2025, apa yang gua lalui, apa yang gua pelajari, dan apa ke depannya akan gua lakukan. The next step for 2026. 2025 menjadi tahun yang dar der dor, karena banyak sekali yang terjadi. Hampir gila, iya. Hampir stres, iya. Ada perjuangannya. Ada capeknya, ada. Malah capek banget 2025 tuh. Tapi tetap ada senengnya dan ada semangatnya. Nah, gue coba mengulas ya, gitu ya, kilas balik 2025. Gue mau ngulas apa yang terjadi di tiap bulan ya, dari Januari sampai Desember sekarang ini. Mari kita mulai dari Januari. Januari adalah waktu dimana gue mendapatkan performance review di company gue di Malaysia. Jadi singkat cerita gue itu kerja di Malaysia, oke, kerja di Malaysia, bener-bener gue harus pindah ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Terus gue masuk di bulan November dan probation gue 3 bulan, jadi sampai Februari ya kalau masuknya November. Dan gue dapat performance review tuh di Januari akhir. Gue baru dapat review dari probation gue tuh di Januari akhir. 2 minggu sebelum probation gue kelar. Dan hasilnya performance review gue itu under expectation. Alias ya performa gue dianggap jelek selama probation. Kaget dong gue. Dan waktunya 2 minggu nih. Pokoknya nggak memenuhi ekspektasi. Terus ya ekspektasinya apa? Ya intinya gue harus aktif gitu. Aktif di meeting, aktif di tim, aktif. Ya gue secara mungkin kesalahan gue juga, gue nggak menanyakan lebih detail apa maksud dari aktif, apa definisi aktif dan lain sebagainya. Jadi gue cuma iya aja dan atau mengasumsikan aktif di kepala gue aja gitu definisi gue gitu. Jadi di Januari harusnya kan by default itu setiap bulan tuh ada review one on one sama manajer gitu. Tapi entah kenapa ya reviewnya baru diadain di Januari akhir sebelum gue probation kelar. Masuk ke Februari. Jadi Februari itu tanggal 11 Februari itu adalah tenggat waktu gue probation. Jadi gue dapet performance review di Januari akhir. Kemudian waktu 2 minggu dan sampai tanggal 11. Tanggal 11 gue dapet performance review lagi dan hasilnya adalah under expectation lagi. Gila, gue masih kagak memenuhi ekspektasi. Ya gimana ya, lu dapet under expectation di Hamin 2 minggu lu probation kelar, terus lu mau gimana 2 minggu, lu mau apa, mau jadi Superman gitu, mau kerja siang malam gitu. Dikasih extend 1 bulan dan emang peraturannya gitu, dikasih extend 1 bulan. Jadi gua dikasih kesempatan 1 bulan sampai bulan Maret untuk memperbaiki ekspektasi atau memperbaiki performa gua di selama masa probation. Gue di Februari kerja dari pagi sampai malam pun gue kerja, sampai gue ditegur sama temen gue, "Lu kenapa sih kerja malam? Gak sehat Bim, lu harus work life balance, lu harus gitulah pokoknya. Di company gue itu jangan kerja malam ya, jangan kerja malam. Jadi kalau kerja malam nanti diomelin dan dianggap jelek. Dan kayaknya gara-gara itu juga akhirnya yang tadinya gue probation di extend sampai 1 bulan, di 2 minggu setelahnya itu gua sama manajer gua dibilang, "Anda tidak bisa lanjut. I'm fired." Gua dipecat. Gua baru dikasih extend 1 bulan tapi baru 2 minggu berjalan, 2 minggu lebih lah, gua udah dipecat. Per Februari tanggal 26 Februari 2025 gua resmi dipecat, gua ya diberhentikan dan hari terakhir gue itu juga, dan gua nggak ke kantor setelah itu. Dan gue harus mengurus visa, pencabutan visa sebelum gue balik ke Indonesia. Jadi itu langsung turun sekali. Wah, kehidupan saya turun sekali itu. Dulu bentar. Oke, lanjut. Di Maret gue udah pengangguran, tapi gue belum bisa balik ke Indonesia karena gue harus ngurus dulu pencabutan visa. Jadi
visa gue dibatalin, terus paspor gue juga dicoret gitu, hasilnya kan ada semacam employment pass ya, ada employment pass jadi di paspor gue tuh dicoret. Akhirnya tanggal itu puasa ya, itu puasa, awal puasa di Malaysia, untung aja udah nggak kerja ya, karena kalau gue masih kerja, gue puasa melihat teman-teman gue yang non muslim semua di sana makan enak, gue sementara gue kecapean, lapar, dan itu negeri orang, kerja di negeri orang tuh sungguh capek ya, capeknya 2 kali lah. Lu capek kerja sama capek harus berinteraksi dengan menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Capek lah buat gue gitu kan. Jadi itu sangat menguras tenaga. Untungnya gue pengangguran, jadi gue di rumah aja di kosan selama seminggu pertama di Ramadan di Malaysia gitu. Terus singkat cerita gue udah menyelesaikan semua urusan administrasi dan di tanggal 8 Maret 2025 gue terbang dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta untuk pulang ke Indonesia. Ya, sebentar sekali saya kerja di luar negeri, jancuk-jancuk. Tapi oke lah, pengalaman gitu. Dan nanti di next step mungkin lu akan lihat apa next step gue ya. Pokoknya ada kaitannya sama ke luar negeri juga. Oke. Terus di bulan Maret itu gue udah balik, tanggal 8 Maret kan gue udah balik. Gue niatnya tuh kan pengangguran ya. Seenggaknya tuh masih ada uang sama ada waktu gitu. Ada tenaga juga. Gue pengen naik gunung sebenarnya waktu itu. Cuma puasa gitu. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ya udah, gue nggak usah kemana-mana. Mau naik gunung juga ya masa puasa gue batal gitu. Puasa gue di skip berapa hari kan males ya. Jadi gue yaudah nunggu di 1 bulan tuh gue di rumah doang. Goler-goler, guling, tidur, bangun tidur, makan, berak, bangun ini bakar, berak, tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, berak lagi, dan seterusnya gue gitu doang. Bener, literally pengangguran. 1 bulan nggak ngapa-ngapain. Oke, terus singkat cerita ya udah masuk bulan April, Lebaran. Ya gue nih Lebaran pertama, gue jobless, nggak punya kerjaan. Ya walaupun tidak ditanya kerja di mana, mungkin juga udah pada tahu juga kali ya. Jadi gue udah pengangguran, jadi ya udah. Tapi ditanya sih, ada yang nanya kayak, "Oh gimana di Malaysia enak nggak?" So, gue bilang, "Enak, enak, tapi sekarang udah di Malaysia." "Oh kenapa lagi liburan ya?" Iya lagi liburan, nanti gue kesana lagi, nggak tahu kapan Pi. Tapi gue bilang gitu ya, gue bilang liburan aja gitu. Emang liburan bener, tapi nggak baik lagi. Jancuk. Singkat cerita, April masuk, gue sebenarnya mau lanjut, tetap mau pengen naik gunung, tapi gue ngerasa 1 bulan udah terlewat nggak ngapa-ngapain. 1 bulan masa gue nggak gerak gitu ya. Pengen sih naik gunung, pengen sih jalan-jalan mumpung ada waktu, mumpung ada uang juga di sedikit ya. Tapi gue ngerasa kayak, aduh 1 bulan yang lalu gue udah di rumah, walaupun belum puasa ya. Di rumah gue nggak ngapa-ngapain, kayaknya nggak jadi lah gue kan naik gunung lah, gue fokus cari kerja dulu lah gitu. Kayaknya bakal susah gitu kan kalau dari pengangguran malah pengen nyari kerja gitu. Kalau lu dari tempat kerja pindah resign untuk ke tempat kerja lain ya itu mungkin lebih gampang ya. Tapi di sini kondisinya gue pengangguran jadi mungkin akan lebih susah. Akhirnya ya udahlah, gue putusin April tuh gue mulai belajar. Nah, belajar apa itu? Jadi di April itu gue mikir gini, gimana ya caranya gue bisa dapat kerjaan lebih cepat walaupun gue statusnya pengangguran. Nah, gue mikir waktu itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat adalah ngambil sertifikasi. Tapi sertifikasi apa yang harus gue ambil gitu. Terus gue ingat, gue di Malaysia, itu kan Malaysia full pakai, gue kan sebagai MLOps ya, jadi ngebantuin nge-setup infra buat deployment model. Nah, di situ mereka pakai Kubernetes. Gue inget gue pernah ditanya, sama teman gue ditanya, config map itu di Kubernetes itu tuh auto update nggak sih? Kayak lu misalnya ngupdate nih di config map terus nanti service lu bakal langsung punya updatean nilai di config map itu. Gue bilang kan dengan sotoynya, dengan pedenya gue bilang, iya lu nggak usah khawatir, config map itu auto update, lu tinggal update config mapnya, lu bakal langsung service lu bakal dapet itu value environment variable yang lu set di config map. Jadi nggak usah lu deploy ulang servicenya gitu. Anjing, goblok banget gue bangsa. Gue malu banget tuh kalau ngomongin kayak gitu. Ya salah jawabannya, Cok. Salah. Jadi kalau config mapnya lu lu update ya lu harus nge-redeploy service lo atau deployment lo gitu.
Terus mungkin lu nanya, "Kenapa nggak tanya ChatGPT dulu, Bim?" Oh, men, lu harus tahu, men, lu tuh ditanya langsung, one on one ditanya langsung. Masa lu mending kayak gue cari ChatGPT, anjing lu ketahuan gobloknya, anjing. Walaupun jawaban lu itu goblok, tapi seenggaknya lu berusaha untuk tidak kelihatan goblok, gitu. Makanya gue jawab langsung, ternyata salah bangsat. Makin goblok, makanya gue dipecat, tolol emang. Emang gue goblok sih waktu itu. Udah pokoknya gue mau bedah pokoknya itu. Akhirnya ya udah gue putuskan, oke gue ambil sertifikasi Kubernetes. Karena ini adalah harapan gue satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Gue mau menguasai ke Kubernetes dan salah satu untuk menguji skill Kubernetes gue adalah ambil sertifikasi. Oke, singkat cerita April gue udah mulai belajar, Kubernetes. Gue ngambil waktu itu target Kubernetes Administrator CKA, Certified Kubernetes Administrator sama CKAD, Certified Kubernetes Application Developer. Gue ambil sekalian aja semua sertifikasi, Kubernetes gitu biar jadi kubes astronot. Kayak gue ngambil CKS, Certified Kubernetes Security, tapi belum selesai ya. Jadi gue baru dapat 2 sertifikat aja gitu. Sekalian aja gitu, mumpung gue lagi pengangguran kan, banyak waktu untuk belajar. Nah, April, Mei itu gue belajar 2 bulan, muntah gue belajar Kubernetes lewat ya course, lewat, artikel juga, tapi kebanyakan course sih, gue beli course online gitu di Udemy. Terus ya udah gue belajar muntah, gue belajar dari pagi sampai malam, pagi sampai malam seperti waktu gue kuliah belajar Python. Gue pokoknya bodo amat, gue harus belajar ini, harus tahu konsepnya, paham konsepnya, bisa lulus sertifikasi. Di bulan April, Mei, dan awal Juni gue akhirnya, ambil sertifikasi. Gue ambil sertifikasi di, untuk CKA dan CKAD. Gue ambil CKA dulu dan lolos alhamdulillah, tapi nilai gua anjing pas-pasan anjir. Ya pokoknya nilainya pas-pasan lah, nggak nilai sempurna gitu, gila. Tapi emang susah sih pas lagi sertifikasinya, udah mah deg-degan ya, gua belum pernah ngambil sertifikasi dan itu adalah hal baru gitu yang gua baru pelajari 2 bulan muntah itu. Cuma gua lulus, gua bisa menjawab lah, KKM gitu walaupun nggak sempurna. Ya udahlah yang penting gue tahu. Untuk CKAD lumayan bagus, karena CKAD itu lebih gampang ya daripada CKA. Jadi cuma pengaplikasian, cuma cara lu deploy application lu pakai Kubernetes gitu doang. Pertanyaan jadi nggak begitu ribet. Dan gue dapat sertifikat 2, CKA dan CKAD. Next adalah gue udah dapat 2 nih. Gue akan in parallel, plan gue di bulan Juni itu, gue akan in parallel interview dan gue lanjutin belajar untuk sertifikasi yang security-nya, yang Kubernetes Security. Gue pikir setelah gue dapat 2 sertifikat, gue upload ke LinkedIn gitu, banyak yang bakal interview gue gitu. Ternyata tidak, yang datang anjing dikit cuy. Itu juga gue datang, gue ada interview itu setelah gue buka open to work, baru ada interview masuk gitu. Terus yang gue juga apply gitu, dan apply gue udah masukin nih, gue ada sertifikat, kagak tembus, jancok emang, anjing sertifikat tuh emang kagak berguna ternyata, Cok. Oke, dan yang paling, membuat gue, membuat hipotesis gue salah, gagal gitu, bahwa gue asumsinya sertifikat bisa mempercepat mendapatkan pekerjaan, adalah ketika ya interview. Gue dapat interview ya dari Gojek, Traveloka, dari perusahaan-perusahaan lain, dari perusahaan luar negeri, Singapura, Jepang juga gue dapat. Ternyata mereka nggak ada yang pernah nanyain sertifikat gue. Nggak pernah ada yang nanya tentang ilmu Kubernetes gue. Teori-teori gue. Anjing. Kata gue, buset. Gue udah capek-capek, belajar Kubernetes dan tidak dipakai. Alah, jahan, Ya, jadi sertifikat itu cuma membantu mungkin 10% kali atau 20% dari, peluang lu lolos dapat kerja. Jadi ya worth it, dibilang worth it ya nggak terlalu lah, tapi ya seenggaknya ya lu punya skill, lu punya teori yang solid lah kalau lu punya sertifikat gitu. Nggak ada salahnya lu nggak bisa sertifikat. Dan mungkin juga beberapa perusahaan mungkin ada yang melihat sertifikat, oke. Yang interview gua, itu nggak ada yang melihat sertifikat gua gitu, kayaknya ya. Jadi ya udah. Kayak di bulan Juni, banyak interview ketolak semua, Gojek ketolak, Jepang ketolak, Singapura ketolak, beberapa perusahaan Indonesia juga ketolak, ada yang ghosting, adalah capek banget gitu. Tapi beneran capek, interview itu, padahal cuma
mengulang-ulang apa yang lu, lakukan kan experience lu, tapi benernya tuh capek mikir lu mau ngomong apa, mau presentasi apa, mau jawabnya gimana, mau ngebungkus experience lu kayak gimana tuh capek juga gitu. Apalagi kalau misalnya udah, interview untuk IT ya, gua kan, IT, itu ada, live testing-nya, ada apa namanya, testing live gitu, live coding, sama dites di interview lu teori gitu kan bener capek. Dan itu dilakukan lu seminggu tuh bisa ada 3 kali interview kan, buset, 3 kali, 4 kali interview. Waktu itu gue pernah 1 minggu itu kayak ada 5 interview apa ya, ya dari HR sama dari, user interview, buset capek banget gua, anjir, capek banget, buset. Juli adalah momen bahagia karena akhirnya gue mendapatkan kerja walaupun bukan sebagai karyawan tetap. Gua dapat kerja sebagai kontrak dan yang lebih mungkin menyedihkannya lagi adalah gue kontrak 3 tahun harus kerja kontrak WFO full. Tapi gimana lagi ketika lu pengangguran gak punya duit, ada opportunity yang jelas, lalu ambil gitu. Waktu itu, dilemanya gue di bulan Juli itu ada 2 company yang nge-approach gua, yang satu udah sampai user terakhir, tinggal offering dan kayaknya akan offering. Terus satu lagi adalah Traveloka yang sedang approach gua untuk user interview kedua. Di mana kalau udah kedua, ada 2 lagi sih, 2, 3 itu bakal diterima. Cuma karena gua lebih milih yang pasti, ya gua menolak Traveloka. Sorry Traveloka, bukannya saya tidak menghormati Anda untuk menolak Anda 2 kali. Gue udah nolak Traveloka BTW di tahun sebelumnya sebelum ke Malaysia. Jadi gue Malaysia sama Traveloka tuh gue diterima. Traveloka diterima, yang Malaysia ini keterima. Ya gue milih Malaysia dong, gue kan pengen keluar gitu, gue pengen nyoba keluar. Ya udah gue tolak Traveloka. Gue apply lagi ke Traveloka, di interview lagi. Sayangnya gue udah dapet yang ngasih offering, jadi mau nggak mau Traveloka gue tolak karena ya nggak pasti gitu. Gue belum tentu lulus juga gitu di Traveloka, jadi ya gue milih yang kontrak. Mungkin Traveloka tuh bakal permanen ya, tapi ya gue ngambil yang kontrak. Dan untuk menghilangkan trauma gue terhadap probation kan di Traveloka bakal probation lagi ya, 3 bulan. Nah kalau kontrak kan ya udah lu kontrak 3 tahun, ya udah 3 tahun minimal semini-minimalnya lu kerja. Kalau probation 3 bulan, lu jelek performanya, gue masih trauma itu, akhirnya lu pengangguran lagi dan itu jelek lah di mata interviewer. Oke lah, udah panjangan gue cerita. Oke, pokoknya intinya Juli gue dapat, walaupun gajinya turun nggak apa-apa. Terus Agustus gue masuk ke mulai kerja ngurusin hal yang gue nggak pernah pegang, yaitu Cloudera. Gue harus belajar Cloudera, pusing belajar Cloudera, nggak ada open source-nya, nggak ada aduh nggak bisa dicoba di lokal, anjir. Susah banget ini. Oke, tapi untungnya aja timnya enak di sini, diajak kerja sama, diajak bercanda dan enak lah, tim Indonesia. Mungkin karena kita orang Indonesia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Di Malaysia juga sebenarnya enak kalau lu bisa ngomong bahasa Inggris. Cuma gue kalau bahasa Inggrisnya butut, jelek, gembel, kayaknya gue nggak bisa ngobrol. Akhirnya gue diem karena gue nggak tahu mau ngomong apa. Gue nggak bisa ngomong. Gue aja bingung. Gue mikir dulu vocabnya apa. Kalau mau bercanda vocabnya apa, kan nggak enak ya. Lu lagi bercanda terus lu pending gara-gara lu nggak tahu vocabnya. Gue pernah kayak ditanya satu hal apa gitu, gue lupa vocabnya. Gue sampai gue diem aja, gue nggak tahu. Terus dia bilang, ditanya lagi kata gue, gimana itu? Apa sih lu nanya apa sih gitu, gue pengen mikir lu nanya apa sih, gue gak ngerti anjing gitu. Aduh, bangsat emang bahasa Inggris gue. Makanya gue emang udahlah, emang belum cocok untuk luar negeri. Makanya ya udah gue terima nasib gue untuk dipecat dari perusahaan di Malaysia. Oke. Terus September gue mulai masuk tim DevOps, dan ternyata tim DevOps enak banget gitu, suportif ya. Mungkin gue bisa berkembang di sini selama 3 tahun. Semoga bisa bertahan selama 3 tahun dan timnya juga bisa bertahan selama 3 tahun, bisa saling mendukung, saling support. Ya enak lah, nggak terlalu ribet. Oktober gue ikut outingnya IT ini di company gue di Bogor, di Pancawati. Lumayan, gue baru mengalami pengangguran, stres begitu, dan akhirnya gue outing di bulan Oktober ke Pancawati, trekking, lihat pemandangan gunung indah dingin gitu Bogor ya. Oke, bisa menghibur, oke, menambah gue semangat lah untuk
kembali menjadi Bima yang semangat belajar, mengejar masa depan. November gue ya makan-makan, gue udah 3 bulan kerja, gue makannya sama temen gue, syukuran gitu. Jadi gue traktir mereka, teman-teman, kerja seperti biasa. Nah, Desember gue mulai belajar hal baru, yaitu belajar AI. Karena gue merasa AI itu inevitable, nggak bisa dihindarkan, dan pekerjaan-pekerjaan yang gue lakukan di sini dan teman-teman gue, nggak hanya gue ya, teman-teman gue yang lain juga pakai AI. Kata gue, AI ini akan menjadi suatu yang membantu kita sebagai programmer, sebagai orang IT, dan membantu orang lain juga gitu. Bisa membantu dalam hal bisnis, bisa membantu dalam hal sosial gitu, bisa membantu dalam hal segala apapun lah, membantu meningkatkan kualitas hidup manusia itu AI. Jadi akhirnya gue mulai belajar AI, gue mulai terbuka, dan gue oke lah, gue nggak akan menolak AI, dan gue belajar AI, khususnya AI engineering. Ya, dan itu di bulan Desember gue akan terus belajar AI karena di next step-nya 26 resolusi 2006 gue ada tiga target, 3 goals. Misi dan visi. Misinya apa ya? Gue belum ngedefine misinya apa, tapi gue ada 3 goals lah. Pertama, gue akan belajar fokus di AI. Gue belajar mungkin sedikit baca teorinya seperti prompt engineering, context engineering, agent harnesses. Terus lah pokoknya tentang AI engineering. Gue nggak ke untuk ngedevelop AI-nya dari scratch atau modelnya, algoritmanya. Gue lebih ke cara implementasi, cara pakai AI, cara ngedesain sistem berbasis AI gitu. Gue akan belajar di situ. Kemudian gue akan memperbaiki English gue. Dan terakhir adalah fokus kerja. Fokus di kerja DevOps ini. Jadi ada visi ya untuk AI, belajar AI, English, dan DevOps. Misinya mungkin gue akan seperti biasa, gue masih penasaran sama kerja di luar negeri. Jadi misi gue adalah bagaimana caranya gue bisa kembali bekerja di luar negeri lagi. Bisa di Malaysia, bisa di Singapura, bahkan bisa di Jepang, bahkan kalau bisa di Eropa sana yang jauh dari Indonesia. Jadi itu misi gue pengen kembali bekerja di luar negeri. Visi gue adalah fokus belajar di AI engineering, fokus di belajar bahasa Inggris, dan fokus di kerjaan DevOps. Oke, jadi seperti itulah 2025 gue sangat naik turun, tapi alhamdulillah ketemu environment yang baik. Jadi gue mulai tumbuh lagi, mulai semangat lagi untuk belajar. Dan di 2006 gue akan mencoba untuk menyelesaikan 3 poin ini. Oh, satu lagi, di AI ini gue akan fokus terkait bikin konten juga. Jadi selain belajar teorinya, gue akan bikin konten karena gue juga lagi kerjasama dengan satu platform bernama Halotech, suatu platform edukasi di YouTube. Lu buka aja di Halotech, lu follow aja. Di situ nanti gue akan ada beberapa konten dari gue terkait AI engineering gitu. Jadi fokus gue di situ ya. Oke, segitu dulu video dari gua, cerita dari gua, dan semoga bisa menginspirasi atau seenggaknya bisa ada temen ngobrol ketika lu makan yang dengan video yang sepanjang ini. Thank you, udah sampai akhir dengerin video gua. Good job untuk kalian semua yang udah melewati 2025 dengan sangat baik. Apapun yang terjadi, good job. Seperti kata Panji, apapun yang terjadi, good job. Lu misalnya dipecat di 2025 kayak gua, good job. Lu bisa bertahan sampai sekarang. Lu misalnya kerjanya bebuntang-banting tulang, lu stres, lu kerja nggak enak, tapi masih bertahan sampai sekarang, good job. Apapun yang terjadi, baik itu positif, negatif, baik itu berat, baik itu ringan, good job buat kalian semua. Thank you buat lu semua yang udah nonton gue dan subscribe gue, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.